فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasar Al-Adab, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil dua hadis mengenai keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dan juga anjuran serta motivasi untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Yang hafal dua-duanya barakallahu fikum atau salah satu di antara keduanya serentak barakallahu fikum, tafaddalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Kita ambil satu hadis, pendek juga hadisnya. Disimak baik-baik halaman 23 itu, biar nanti tahu arti dan juga faedahnya. Qala al-mu'allif asbahullah, ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Masyaallah, lihat ini. Para penghafal Al-Quran, ahli Al-Quran itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang khususnya. Masya Allah, ini keutamaan ini. Nah, dijamin dengan apa? Dijamin dengan kebahagiaan karena keluarga Allah. Bukan berarti Allah ta'ala perlu dengan makhluknya, bukan. Ini keutamaan tersendiri. Siapa mereka-mereka yang dari kalangan manusia yang digelari dengan keluarga Allah? Yaitu ahlul Quran. Dijelaskan para ulama siapa itu ahli Al-Quran, yaitu para penghafal Al-Quran dan yang mengamalkannya. Bukan sekedar menghafal ya, mengamalkannya. Nah, bukan menghafal Al-Quran kemudian dia meninggalkan amalan, bukan. Tapi dia menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Mafhum? Naam. Itu yang dikenal dengan apa? Ahlul Quran. Yang dikenal dengan apa? Ahlul Quran. Kita lihat di sini. Jadi makna ahlul Quran apa maknanya? Hafadhatul Quran wa al-aminuna bih. Itu maknanya. Ahlul Quran maknanya apa? Hafadhatul Quran al-aminuna bih. Para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya. Jadi yang menghafal, mengamalkan, itu dikatakan ahlul Quran. Digelari dengan apa? Ahlullah. Gelarnya adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang khususnya atau hamba-hamba khusus pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani wal Wadi'i rahmatullah alaihim ajma'in.
Ana artikan, disimak baik-baik. Dari hadisnya Anas ibn Malik anhu, Anas ibn Malik anhu, kunyahnya dan gelarnya apa? Khalid. Abu Hamzah kunyahnya, gelarnya Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahsan. Anas ibn Malik anhu, beliau digelari dengan Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan berapa tahun beliau menjadi khadim, membantu Rasulullah SAW Naufal? 10 tahun. Naam, ahsan. Kemudian Anas ibn Malik anhu, beliau dikenal dengan penghafal hadis yang paling banyak juga. Tidak terlepas dari seorang ibu yang mulia, pemberani, terkenal. Siapakah ibunya Anas bin Malik anhu? Usamah Ummu Sulaim Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Ummu Sulaim siapa namanya? Bang Fikri? Rumaisa bintu Milhan. Dan liru tulisnya, Rumaisa bintu Milhan. Ketika perang Hunain membawa khanjar. Khanjar semacam golok. Kemudian suaminya Abu Talhah lapor, "Ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim kemana-mana pergi bawa golok." Kemudian ditanya, "Kenapa ya Ummu Sulaim?" Beliau radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, indana minni ahadun minal musyrikin la baqartu bihi batnah." Wahai Rasulullah, kalau seandainya ada salah satu dari kalangan musyrikin mendekat pada diriku, akan aku robek-robek perutnya. Lihat itu. Nah, baqartu bihi batnah itu maksudnya dibuka, sobek perutnya, tusuk. Paham ya? Berani dan terkenal Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Hafal pantunnya yang berisikan tentang kumpulan para sahabat yang banyak riwayat hadisnya. Udah hafal pantunnya? Antum hafal? Antum hafal? Ayo bismillah. Yang keras sedikit. Ulang dari awal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Itu mudah dihafal ya. Nah, bermodalkan sering mendengar terus diulang-ulang itu nanti hafal sendiri. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun. Anas bin siapa ini? Anas bin Malik anhu. Wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaudatun Nabi. Naam. Ahsanta barakallahu fiik. Nah, kita lihat sini. Dari Anas bin Malik anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Taala itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ini keutamaan tersendiri. Keluarga dari kalangan manusia. Ingat-ingat ya, ketika penyebutan seperti ini bukan menunjukkan bahwasanya Allah Taala perlu dengan makhluk, bukan. Tapi keutamaan tersendiri. Paham ya? Keutamaan dan keagungan para penghafal Al-Quran dan yang mengamalkannya, sampai-sampai dapat gelar apa? Keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhum? Nah, kita lihat. Kemudian para sahabat berkata, "Qalu ya Rasulullah, manhum?" Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Keluarga Allah Taala dari kalangan manusia? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menjawab, "Hum ahlul Quran." Mereka itu adalah ahlul Quran. Siapa ahlul Quran tadi? Hafadhatul Quran al-amiluna bih. Itu para penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran tersebut. Bukan hanya bermodalkan hafal saja. Hafal dan mengamalkan. Karena banyak kan yang hafal Al-Quran tapi enggak diamalkan, ya kan? Nah, tapi hafal Al-Quran dan mengamalkannya. Terus bagaimana yang tidak hafal? Apakah masuk juga? Disebut-sebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, walaupun dia tidak hafal Al-Quran, tapi mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, masuk. Paham ya? Tapi lebih afdal yang hafal dan mengamalkan, gitu loh. Jadi pahami. Jadi jangan kecewa, wah anak belum hafal Al-Quran,
tapi kami mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Masuk atau tidak? Masuk. Cuman tidak apa? Tidak lebih daripada yang menghafalkan dan mengamalkannya. Mafhum? Nah, jadi yang menghafalkan dan mengamalkannya tentunya lebih afdal. Nanti akan kita baca fatwanya. Kata Rasulullah SAW, mereka adalah ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah wa khassatuh, dan mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah SWT. Al-khassatuh maknanya adalah apa? Ibaduhu al-akhyar, hamba-hambanya atau hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala. Itu makna khassatuh. Nah, antum artikan dengan orang-orang pilihannya juga bisa, hamba-hamba pilihannya juga enggak masalah. Paham ya? Nah, itu artinya sama semuanya. Jadi orang-orang khusus gitu ya. Naam. Karena mereka menghafal Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan kemarin sudah kami jelaskan kan, ketika orang belajar Al-Qur'an terpatah-patah, itu bukan berarti enggak dapat pahala. Yang terpatah-patah, dia dapat berapa pahala kemarin? 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan barang siapa yang baca Al-Qur'an dan terpatah-patah dalam baca tersebut, dia berat dalam bacanya, falahu ajran, dapat 2 pahala. Pahala baca Al-Qur'an dan pahala terpatah-patah tadi, belum lancar maksudnya. Dapat pahala juga. Itu pahalanya bukan satu ayat dihitung satu pahala ya, satu huruf. La naqul alif lam mim harfun wa inna naqul alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Kata Rasulullah SAW. Kami tidak mengatakan alif lam mim dihitung satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Berarti kalau kita baca Al-Quran kok hurufnya sampai ribuan huruf, dinilai ribuan tadi itu. Masya Allah, itu keutamaannya, barakallahu fiik. Makanya jangan sampai malas-malasan baca Al-Quran ya, walaupun taruhlah dia belum hafal lah ayat itu. Nah, kemudian walaupun dia bacanya masih terpatah-patah, tapi yang mahir, yang pandai baca Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya, apa jaminannya? Ma'as safratil kiramil bararah. Al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Al-Quran, pandai di sini maksudnya menghafal, mengamalkannya, mahir bacaannya, tajwidnya, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Masya Allah. Nah, jadi itu keutamaan tersendiri ya. Makanya disebutkan sini keluarga Allah. Siapa ya Rasulullah keluarga Allah? Mereka adalah ahlul Quran, hafadhatul Quran al-amiluna bih. Itu para penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran tersebut. Kita baca fatwanya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdul Baz rahmatullahi alaih. Qala Asy-Syaikh Ibn Baz rahmatullahi alaih fi ba'di fatawih, pada sebagian fatwa-fatwanya, ahlul Quran humul ladzina ya'maluna bih fayuhalliluna halalah fayuharrimuna haramah. Masya Allah, lihat ini. Ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Paham? Wa yattaqunallaha ala dha'i ma fi, dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah di atas cahaya Al-Quran. Minan nur, di atas apa? Di atas cahaya pancaran, di atas cahaya Al-Quran. Hum ahlul Quran, mereka adalah ahli Al-Quran. Wa idza hafidhu, nah lihat penting nih. Wa idza hafidhu, apabila mereka menghafal Al-Quran, ini yang pertama, menghafal Al-Quran, kana akmal, maka itu lebih sempurna. Hafal Al-Quran dan mengamalkan itu lebih sempurna. Wa illam yahfadhu, dan jika dia belum menghafalnya atau tidak menghafalnya, maksudnya dia belum menghafal secara sempurna, lakinnahum amilu bih, tapi mereka mengamalkan Al-Quran, itu masuk juga. Paham? Jadi yang pertama tadi sudah hafal, ngamalkan, ini akmal, lebih sempurna lagi. Kemudian kata beliau, wa illam yahfadhu lakinnahum amilu bih. Kalaupun mereka tidak hafal Al-Quran atau belum menghafal Al-Quran, tapi mereka mengamalkan isi Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, itu masuk juga. Dikenal dengan keluarga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah taala. Wa nafadhu ahkam Al-Quran, dan melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Haula hum ahlul Quran, mereka adalah apa? Ahli Al-Quran. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum.
Jadi ahli Al-Qur'an itu bukan semata-mata yang hafal Al-Qur'an saja ya. Karena banyak orang yang hafal Al-Qur'an tapi enggak mengamalkannya. Itu menjadi bencana dan petaka kelak waliyadzubillah. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, apa kata beliau SAW? Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Dan Al-Qur'an itu hujjah, argumen untukmu atau argumen yang akan apa? Menghujatmu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita amalkan, kita berhujjah dengan Al-Qur'an, ya kan? Hujjah untuk kita kan? Tapi kalau kita tidak mengamalkan, kita yang terhujahi. Paham ya? Kita terbatas sendiri. Mafhum. Oleh karena itu Al-Qur'an termasuk pembahasan khusus di dalam ilmu akidah. Karena banyak kelompok-kelompok sesat yang apa? Yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah bikinan manusia, ucapan manusia, bukan kalamullah. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk, bermula dari Allah Ta'ala dan nanti berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang mengejek-ejek, mengolok-olok Al-Qur'an, mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia, apa balasannya? Balasannya neraka sakor. Tahukah kalian apa itu neraka sakor? Disebutkan dalam surat Mudatsir itu kan, yang mengatakan Al-Qur'an itu hanya ucapan manusia. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Kelak aku akan masukkan kamu dalam neraka sakor. Tahukah kamu apa itu neraka sakor? Neraka sakor adalah neraka yang apa? Yang membakar dan memanggang, tidak menyisakan sedikit pun. Di atas akan dijaga 19 malaikat. Waliyadzubillah. Ayatnya Hizam. Naam, ahsanta barakallahu fi. Di dalam surat Al-Mudatsir antum bisa merujuk di sana barakallahu fi. Allah Taala mengatakan ketika orang-orang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini melainkan hanya ucapan manusia. Lihat, Al-Qur'an bilang ucapan manusia. Apa kata Allah Taala? Sauslihi sakor. Kelak aku akan tampakkan orang ini ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka mas sakor? Tahukah kalian apa itu neraka sakor? La tubqi wala tadar. Neraka yang tidak menyisakan dan tidak meninggalkan. Yang masuk dilahap langsung. Paham ya? Lawahatul bashar, tempat untuk manggang manusia, bakar manusia. 'Alaiha 19, di atasnya ada 19 malaikat. Itu ancaman buat orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an bikinan manusia. Nah, Al-Qur'an itu ucapan manusia. Nah, tidak. Al-Qur'an adalah ucapan Allah SWT. Makanya orang yang hafal Al-Qur'an dan mengamalkannya, kedudukannya luar biasa. Dikenal dengan ahlullah, keluarga Allah SWT dari kalangan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita ambil pendek, mudah dihafalkan, insyaallah disetorkan pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.